Setia Novanto, Setnov, terpidana kasus korupsi proyek IKTP senilai 2,3 triliun rupiah, resmi bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin Bandung pada 16 Agustus 2025. Dengan status bebas bersyarat, Setnov masih wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan, Bapas, setiap bulan hingga 1 April 2029. Dilansir dari Wikipedia, pembebasan bersyarat adalah pembebasan narapidana dari lembaga pemasyarakatan, Lapas, setelah menjalani sebagian masa pidana, biasanya 2/3, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Bebasnya Setnov pun menuai kritik, apalagi Presiden Prabowo Subianto baru saja menyatakan soal komitmennya memberantas korupsi saat berpidato di sidang tahunan MPR pada 15 Agustus 2025. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai pembebasan bersyarat terpidana kasus korupsi KTP elektronik, Setia Novanto, menjadi kado buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Lucius, keputusan itu berlawanan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR DPR menegaskan komitmen besar untuk memberantas korupsi. Janji Presiden untuk mengejar pelaku korupsi bahkan jika itu adalah elit purnawirawan TNI dan kader partainya sendiri terasa hambar ketika dunia penegakan hukum kita justru bermain dengan hukuman bagi pelaku yang sudah divonis dan dihukum penjara seperti Setia Novanto ini. Kata Lucius kepada tribunnews.com, Minggu, 17 Agustus 2025. Dia menyebut, ironi antara pidato Presiden yang berapi-api dan kenyataan hukum yang bermurah hati terhadap koruptor menjadi suguhan tak lucu di tengah perayaan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Kita pun jadi makin sadar bahwa omongan paling berani soal pemberantasan korupsi bisa jadi tinggal omon-omon saja, ujar Lucius. Istilah omon-omon adalah plesetan dari kata omong-omong, yang awalnya diucapkan Prabowo dalam debat Pilpres 2024. Kata omon-omon saat itu ditujukan Prabowo kepada lawannya, Anies Baswedan, saat debat Pilpres 2024, untuk menyentil Anies agar tak cuma hanya modal bicara. Lucius menegaskan, jika pemerintah serius, maka harus ada komitmen sama di semua lini penegakan hukum. Menurut dia, pemberian remisi maupun pembebasan bersyarat hanya menegasikan perang melawan korupsi yang dideklarasikan Presiden. Lucius juga menyoroti bahwa sikap lunak terhadap koruptor bisa membuat politisi tidak jera. Setnov divonis 12,5 tahun penjara dalam putusan peninjauan kembali, PK, Mahkamah Agung, turun dari vonis awal 15 tahun. Ia juga dijatuhi denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan serta diwajibkan membayar uang pengganti 7,3 juta dolar AS dikurangi 5 miliar rupiah yang telah dititipkan ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Selain itu, hak politik Novanto untuk menduduki jabatan publik dicabut selama 2 tahun 6 bulan. Masa tersebut baru berlaku setelah ia bebas murni pada 2029 mendatang. Kepala Subdirektorat Kerjasama Pemasyarakatan Ditjenpas, Rika Aprianti, menjelaskan bahwa Setia Novanto dibebaskan bersyarat karena telah menjalani 2/3 masa tahanan dan berkelakuan baik, selain juga melunasi denda serta uang pengganti. Total remisi yang diterima Novanto tercatat sebanyak 28 bulan 15 hari. Dalam kasus korupsi KTP elektronik, ia disebut menerima 7,3 juta dolar AS dan sebuah jam tangan Richard Mille senilai 135.000 dolar AS. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.